Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1C022146. Mungkin ini pertemuan yang kedua kalinya pada mata kuliah metode penelitian oleh dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIK, NR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu metodologi penelitian, latar belakang dan permasalahan penelitian. Yang pertama, mencari dan menentukan masalah penelitian. Apa sih itu masalah? Masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, apa adanya pengaduan dan kompetensi menurut Stoner 1998. Lanjut, yaitu masalah penelitian dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis menurut Sugiono 2012, antara lain yaitu yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif, yaitu permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif, merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama. Yang kedua yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Baik, lanjut. Yang kedua yaitu latar belakang masalah dalam penelitian. Apa sih latar masalah dalam penelitian tersebut? Latar belakang masalah tersebut adalah gambaran yang menjelaskan mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang logis. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya. Menurut Hussein Umar 2001 sampai 238. Baik, lanjut, yaitu pembahasan kita adalah latar belakang masalah berisi argumen mengapa penelitian ini penting dilakukan, menggambarkan situasi dan kondisi baik secara makro maupun mikro, serta dilengkapi dengan fakta dan data-data lapangan, menunjukkan sebab-sebab muncul dan terjadinya masalah, dikotomi antara apa yang harus terjadi dan kenyataan apa yang harus terjadi, munculnya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, mengemukakan kajian teoritis dibandingkan dengan fenomena yang ada, sehingga penelitian ini menjadi menarik, memberi manfaat besar dan memang urgen untuk dilakukan menurut WGD Merta 2004. Baiklah, selanjutnya yaitu judul penelitian. Apa sih judul penelitian itu? Judul penelitian adalah permasalahan atau variabel yang dibahas. Judul juga merupakan nama yang dipakai untuk perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lainnya. Identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah ataupun lokasi. Penulis
Judul penelitian biasanya sudah dirumuskan setelah perumusan masalah, penelitian atau batasan dan penentuan masalah yang akan diteliti. Baiklah, selanjutnya yaitu judul penelitian merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian dirumuskan dari masalah penelitian. Atau yang dengan kata lain, tujuan penelitian itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Maka judul penelitian mencerminkan masalah penelitian. Ada para ahli yang berpendapat bahwasanya sebaiknya judul penelitian ditulis dengan selengkap mungkin, sehingga dengan membaca judul dapat diketahui kehendak peneliti. Sebaliknya, ada pendapat para ahli yang berpendapat bahwa judul penelitian sebaiknya sesingkat mungkin. Jika pembaca ingin tahu apa yang dimaksud lebih lanjut, maka harus membaca penjelasan di bagian lain. Judul penelitian yang lengkap mengandung komponen yaitu yang pertama, sifat dan jenis penelitian. Yang kedua yaitu objek penelitian. Yang ketiga adalah subjek penelitian. Yang keempat, tempat atau lokasi daerah penelitian. Yang kelima, tahun atau waktu penelitian atau peristiwa. Penulisan judul pada dasarnya harus jelas dan spesifik. Konsep-konsep utama harus dimasukkan. Variabel-variabel yang akan diselidiki harus masuk pada judul penelitian. Dari pemaparan ini dapat ditarik garis besar tentang ciri-ciri judul penelitian, yaitu dari judul penelitian yang dipilih, maka konsep pemahaman dari judul penelitian harus mengandung unsur sebagai berikut. Pemilihan judul penelitian terhindar dari perangkaian kalimat yang membingungkan dan mempersulit penyusunan konsep penelitian. Berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dikritisi serta dalil yang dikemukakan, maka judul penelitian yang dipilih telah menggambarkan secara jelas posisi variabel-variabel yang dijadikan objek kajian, dan terungkap juga kejelasan konsep gagasan yang tercangkup dalam judul penelitian itu. Dengan judul penelitian yang dipilih, maka konsep gagasan yang diaktualisasi menjadi sangat jelas, yaitu penguji hipotesis melakukan melalui rangkaian rumusan-rumusan statistik dalam rangkaian pengajian. Hubungan kausalitas di antara variabel X atau antecedent dengan variabel Y atau yang biasa disebut dengan konsekuensi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang metodologi penelitian, yaitu latar belakang. Baik, itulah tadi pemaparan singkat tentang latar belakang dan masalah dalam penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.